Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini saya akan menjelaskan tentang harga mutlak untuk mata kuliah Sistem Bilangan Real. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Siti Hawa dengan NPM 22144100016 dari Program Studi Pendidikan Matematika. Oke, langsung saja ke bagian yang pertama, yaitu definisi. Dari nilai mutlak atau harga mutlak sendiri dari suatu bilangan itu merupakan jarak antara bilangan tersebut, yaitu bilangan X dengan 0. Oleh karena itu, nilai mutlak haruslah 0 atau bilangan positif. Nah, nilai mutlak dari suatu bilangan real X itu dinyatakan dengan mutlak X. Jadi itu bacanya mutlak. Ada X terus kayak dibakar gitu. Oke, masih lanjut ke definisi. Ada dua hal, yaitu mutlak X sama dengan X jika X adalah bilangan positif atau 0. Kemudian yang kedua, mutlak X sama dengan min X jika X adalah bilangan negatif. Sehingga min X atau hasilnya itu bernilai positif. Nah, untuk contoh yang pertama, dari mutlak X sama dengan X. Misalkan X-nya itu kita ganti dengan 3, maka mutlak dari 3 itu sama dengan 3. Kemudian yang kedua, yang mutlak X sama dengan min X. Nah, misalkan X-nya itu kita ganti dengan min 3, maka mutlak dari min 3 itu sama dengan kan min X. Jadi min X-nya tadi min 3. Min buka kurung min 3 sama dengan 3. Nah, nilai mutlak itu bisa dibayangkan sebagai jarak dari suatu bilangan dari bilangan 0. Oke, sudah terbayang? Oke, kita lanjut. Terdapat beberapa dalil dari harga mutlak, yaitu ada dalil 1.1, mutlak X kurang dari A jika dan hanya jika X lebih besar dari min A kurang dari A untuk A lebih besar dari 0. Kemudian dalil 1.2, mutlak X lebih besar dari A jika dan hanya jika X lebih besar dari A atau X kurang dari min A untuk A lebih besar dari 0. Kemudian ada dalil 1.3, jika A dan B adalah bilangan real, maka mutlak A kali B sama dengan mutlak A dikali mutlak B. Kemudian dalil 1.4, jika A dan B adalah bilangan real dan B tidak sama dengan 0, maka mutlak A per B sama dengan mutlak A per mutlak B. Kemudian ada dalil 1.5, jika A dan B adalah bilangan real, maka mutlak A plus B kurang dari atau sama dengan mutlak A ditambah mutlak B. Kemudian dalil 1.6, mutlak A kurang dari mutlak B jika dan hanya jika A kuadrat A pangkat 2 kurang dari B pangkat 2. Nah, saya akan menjelaskan pembuktian dari dalil 1.1 dan juga dalil 1.2. Nah, di sini teman-teman bisa scan kode yang sudah saya tampilkan di PowerPoint. Mari kita scan dulu. Nanti di sini akan berisi penjelasan dari dalil 1.1. Nah, kalau sudah, mari kita baca lagi dalil 1.1. Mutlak X kurang dari A jika dan hanya jika X lebih besar dari min A kurang dari A untuk A lebih besar dari 0. Nah, di sini kita akan membuktikan dua bagian dari dalil 1.1 tadi, yaitu jika X lebih besar dari min A kurang dari A, maka mutlak X kurang dari A untuk A lebih besar dari 0. Kemudian yang kedua, bagian yang kedua, jika mutlak X kurang dari A, maka X lebih besar dari min A
dan kurang dari A untuk A lebih besar dari 0. Oke, bagian yang pertama dulu kita buktikan. Akan dibuktikan jika X lebih besar dari min A kurang dari A, maka mutlak X kurang dari A untuk A lebih besar dari 0. Nah, untuk membuktikannya kita membutuhkan dua kemungkinan, yaitu X, mohon maaf di sini ada tipe ya, X lebih besar sama dengan 0 dan juga X kurang dari 0. Oke, yang pertama dulu, X lebih besar atau sama dengan 0. Menurut definisi tadi, kan mutlak X sama dengan X. Jadi, jika X kurang dari A, maka mutlak X juga kurang dari A. Nah, untuk bagian itu terbukti ya. Selanjutnya, untuk X kurang dari 0. Menurut definisi tadi juga mutlak X sama dengan min X. Ya kan? Jadi, jika min A itu kurang dari X atau X lebih besar dari min A, maka min X itu kurang dari A. Nah, dengan demikian mutlak X itu kurang dari A. Terbukti juga ya. Nah, kemudian untuk yang bagian kedua, akan dibuktikan mutlak X kurang dari A, maka X lebih besar dari min A dan kurang dari A untuk A lebih besar dari 0. Seperti halnya pada bagian 1, di sini ditinjau dengan dua kemungkinan, yaitu X lebih besar sama dengan 0 atau X kurang dari 0. Oke, yang X lebih besar sama dengan 0 dulu. Menurut definisi tadi, mutlak X sama dengan X. Jadi, jika mutlak X kurang dari A, maka X juga kurang dari A untuk A itu lebih besar dari 0. Kemudian, jika berlaku A lebih besar dari 0, maka berlaku juga untuk min A itu kurang dari 0. Jadi, berlaku ya untuk X itu lebih besar dari 0 dan lebih besar juga dari min A kurang dari A, atau X lebih besar dari min A dan kurang dari A. Kemudian, untuk X-nya yang kurang dari 0. Nah, dari definisi tadi juga dijelaskan bahwa mutlak X sama dengan min X. Jadi, jika mutlak X kurang dari A, maka min X kurang dari A juga. Tetapi karena X itu kurang dari 0, maka min X itu lebih besar dari 0. Sehingga min X lebih besar dari min A kurang dari A, atau X kurang dari A dan lebih besar dari min A. Jadi bagian kedua juga terbukti. Maka lengkaplah pembuktian dalil 1.1. Oke, kita lanjut ke dalil 1.2. Nah, teman-teman juga bisa scan kodenya ya. Oke, untuk dalil 1.2, kita akan membuktikan dua bagian juga. Yang pertama, jika X lebih besar dari A atau X kurang dari min A, maka mutlak X lebih besar dari A untuk A itu A lebih besar dari 0. Dan yang kedua, jika mutlak X lebih besar dari A, maka X lebih besar dari A atau X kurang dari min A untuk A lebih besar 0. Untuk yang pertama dulu kita buktikan, sama seperti tadi, kita tinjau dengan dua kemungkinan, yaitu X lebih besar atau sama dengan 0. Nah, menurut definisi tadi juga dijelaskan bahwa mutlak X itu sama dengan X. Jadi, jika X lebih besar dari A, maka mutlak X juga lebih besar dari A. Nah, itu terbukti. Kemudian yang kedua, X kurang dari 0. Dari definisi tadi, mutlak X sama dengan min X, ya kan? Jadi, jika X kurang dari min A, maka min X itu lebih besar dari A. Dengan demikian, mutlak
X lebih besar dari A. Nah, itu bagian kedua itu juga terbukti. Selanjutnya, kita akan membuktikan jika mutlak X lebih besar dari A, maka X lebih besar dari A atau X kurang dari A. Untuk A lebih besar dari 0, ditinjau juga dari dua hal atau dua kemungkinan, yaitu X lebih besar atau sama dengan 0 dan X kurang dari 0. Oke, yang pertama, X lebih besar atau sama dengan 0. Sama seperti definisi tadi, mutlak X sama dengan X. Jadi, jika mutlak X itu lebih besar dari A, maka X lebih besar dari A. Nah, itu terbukti. Kemudian yang kedua, X kurang dari 0. Sama seperti definisi di awal tadi, mutlak X sama dengan min X. Jadi jika mutlak X lebih besar dari A, maka min X itu juga lebih besar dari A. Atau X kurang dari A, atau untuk A itu lebih besar dari 0. Nah, jadi terbukti juga ya dalil 1.2. Oke, selanjutnya saya akan memberikan contoh soal untuk dalil 1.1, 1.2, dan ada dalil dari 1.3. Oke, yang pertama dari dalil 1.1 dulu. Diketahui mutlak 2x min 3 kurang dari 7. Tentukan himpunan penyelesaiannya. Oke, soalnya tadi mutlak 2x min 3 kurang dari 7. Tentukan himpunan penyelesaiannya. Nah, ini kita hitung dengan dua langkah. Oke, yang pertama itu 2x min 3 kurang dari min 7. Nah, kita operasikan dulu. Min 7 plus 3 itu kalau dihitung jadi minus 4. Tinggal 2x-nya diturunkan lagi. Kemudian disederhanakan, sama-sama dibagi 2. Jadi min 2 atau X lebih besar dari min 2. Oke, yang kedua, yaitu 2X min 3 kurang dari 7. Nah, kita operasikan lagi. Yang 3 itu kita kurangkan dan kita tambahkan, atau kalau bahasa gampangnya dipindah ruas, jadi plus, jadi 2X kurang dari 10, maka X-nya itu 5. Nah, himpunan penyelesaian yang kita dapatkan dari soal di atas yaitu X lebih besar dari min 2 dan kurang dari 5. Nah, penulisan himpunan penyelesaiannya ada seperti di PowerPoint. Oke, lanjut. Soal yang kedua tadi, tentukan untuk ini soal yang kedua itu untuk dalil 1.2 ya. Tentukan himpunan penyelesaian dari mutlak 3x min 5 lebih besar dari 7. Nah, ini. Nah, lanjut. 3x min 5 lebih dari 7 atau 3x min 5 kurang dari min 7. Kita akan buktikan dulu yang pertama, 3x min 5 lebih besar dari 7. 3x, kemudian kita pindahkan min 5-nya jadi plus 5, jadi 7 plus 5 jadi 12. 3x lebih besar dari 12, maka x-nya 4. Nah, kemudian yang kedua, 3x min 5 kurang dari min 7. 3x kurang dari min 2-nya dapat dari mana? Dari min 7 ditambah 5, jadi min 2. Maka X-nya adalah min 2 per 3. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya adalah X anggota bilangan real di mana X lebih besar dari 4 atau X kurang dari min 2 per 3. Selanjutnya, untuk dalil contoh soal dari dalil 1.3, saya bacakan lagi soalnya tadi. Tentukan nilai dari mutlak min 6 kali 4 dan periksa apakah hasilnya sama dengan
mutlak min 6 dikali mutlak 4. Oke. Nah, kita hitung dulu nih, min 6 dikali 4 hasilnya min 24 atau mutlak min 24. Nah, kalau dihitung lagi di akhirnya nanti menghasilkan 24. Nah, kemudian kita seperti contoh seperti bunyi dari dalil 1.3 bahwa bagaimana tadi bunyinya? Ini ya. Jika A dan B adalah bilangan real, maka mutlak A kali B sama dengan mutlak A kali mutlak B. Nah, untuk di sini berarti min 6, mutlak 6 dikali mutlak 4, maka hasilnya 24. Jadi terbukti ya, sesuai dengan dalil 1.3. Nah, dari presentasi saya tadi, saya menyimpulkan bahwa harga mutlak suatu bilangan itu menunjukkan jarak bilangan dari 0 dan selalu bernilai positif atau 0. Sifat-sifat utama juga dari harga mutlak itu non-negatif atau positif ya istilahnya. Sifat identitas dan sifat kesetaraan dari harga mutlak. Dari beberapa dalil yang penting tadi yang sudah saya jelaskan, kemudian pemahaman tentang harga mutlak itu mempermudah dalam menyelesaikan persamaan dan pertidaksamaan yang melibatkan jarak atau perbedaan nilai suatu bilangan. Oke, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.